Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ADMF kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ADMF ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen, dan sumber income-nya berdasarkan dari pembiayaan dan terutama di mobil dan motor. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ADMF. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh BDMN sebesar 92,07% dan masyarakat sebesar 7,93%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk ADMF ini mengalami penurunan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan penurunannya sebesar 17,1%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 10,6%. Dan untuk dari segi net profitnya juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 7,5%. Dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 0,4%. Terus dari segi aset juga mengalami penurunannya sebesar 17,8%. Dan penurunan aset ini disertai juga dengan penurunan hutangnya sebesar 26,3%. Dan di ADMF ini memang mereka sangat banyak memiliki hutang yang berbunga ya. Jadi kalau misalnya ketika mereka tidak ada penjualan atau mereka tidak ada kredit yang diberikan, maka penurunan hutang ini bisa dikatakan cukup bagus. Terus untuk dari segi modalnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 5,1%. Dan teman-teman, untuk di sektor pembiayaan ini ada 3 rasio yang perlu kita perhatikan juga, NPF, CAR, sama LDR-nya juga. Jadi untuk NPF-nya itu di 0,72%, dan ini bagus ya, masih di standar PI yaitu di bawah 5%. Terus untuk CAR-nya juga mengalami kenaikan yang lumayan, jadi menjadi 43,57%, itu juga bagus. Dan LDR-nya mengalami kenaikan juga, jadi 86,35%, jadi ini juga bagus. Untuk summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021, di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini di 11,96%. Jadi mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Jadi lebih bagus ya, tetapi memang masih jauh dari masa-masa sebelum Covid. Terus untuk dari segi EPS di 1004 dan membuat PER-nya di 7,84 kali. Dan dari segi PER memang ini juga mengalami penurunan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus untuk dari segi book value sekarang di 8.300 dan membuat PBV-nya di 0,95 kali. Dan ini juga bisa dikatakan kalau selama 5 tahun terakhir ini merupakan PBV yang paling murah dari saham ADMF. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,89 kali, mengalami penurunan karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa hutangnya memang adalah hutang berbunga juga. Jadi ketika mereka tidak ada memberikan kredit, ya memang membayar hutang juga akan menjadi solusinya. Terus untuk dari segi ROE-nya di 12,1%, jadi juga bagus, di atas 9% yang saya anut. Untuk ROA-nya di 4,19%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 7875. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 9.500. Jadi masih memiliki margin of safety 20%. Dan ini kesimpulannya, dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan ya untuk revenue dan net profit. Untuk aset saya berikan sesoke walaupun mengalami penurunan karena disertai penurunan hutangnya. Untuk book value saya berikan sesoke karena harga jual sekarang di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan sesoke karena rasionya masih cukup sehat. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk marginal safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk ADMF ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ADMF ini?
Dan teman-teman, kalau teman-teman mengikuti saya dari sebelumnya, untuk ADMF ini saya sudah memiliki posisi dan kebetulan sudah saya jual. Sudah saya jual ketika sebelum dividen kayaknya, dan saya mengambil profit dari ADMF ini. Dan apakah saya akan membeli lagi? Ya mungkin saya berharap ADMF ini turun lagi ya teman-teman. Jadi supaya memiliki margin of safety yang lebih besar, baru saya akan consider untuk masuk ke ADMF ini. Tapi untuk secara fundamental, untuk ADMF ini memang bisa dikategorikan sangat bagus ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.